Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIRIM 2020218624. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang feminisme radikal, tentang materi feminisme radikal. Nah, secara khusus menurut Sulamit Preston. Tapi sedikit pengantar dimana tentang feminisme radikal ini. Feminisme radikal adalah salah satu cabang utama dari teori feminis yang muncul pada akhir 1960, pada tahun 1960. Nah, fokus utama dari feminisme radikal ini adalah pada penghapusan patriarki sebagai sistem sosial yang mendominasi, yang menindas, dan yang mengeksploitasi perempuan. Feminisme radikal juga memandang bahwa patriarki adalah akar dari ketidakadilan dalam gender, dan mungkin dengan segala bentuk ketidaksetaraan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam politik, maupun dalam kehidupan sosial yang berasal dari sistem ini. Nah, feminisme radikal tidak hanya juga melihat masalah gender sebagai akibat dari kebijakan atau budaya tertentu, tetapi melainkan dari struktur kekuasaan yang mungkin tertanam dalam masyarakat. Nah, patriarki tidak hanya dilihat sebagai struktur kekuasaan laki-laki atas perempuan, namun tetapi juga sebagai sistem yang mempengaruhi seksualitas, reproduksi, dan identitas gender. Nah, pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang tokoh Sulamit Preston yang menjelaskan tentang feminisme radikal. Merupakan seorang penulis, aktivis feminisme radikal yang berasal dari Kanada. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan feminisme gelombang kedua pada tahun 1960 sampai 1970. Nah, pemikiran Preston ini sangat berpengaruh, terutama melalui karya utamanya, yaitu The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution, pada tahun 1970, yang menjadi manifesto feminisme radikal. Buku ini menggabungkan teori Marxisme, feminisme, dan gagasan tentang biologi reproduksi dalam analisis mendalam tentang patriarki. Preston juga percaya bahwa ketidaksetaraan itu gender tidak dapat diatasi hanya dengan reformasi sosial atau hukum, tetapi membutuhkan perubahan struktural yang sangat mendalam. Preston ini juga mengidentifikasi patriarki sebagai sistem kekuasaan yang paling mendasar, bahkan lebih tua dari kapitalisme. Nah, dalam pandangannya juga, patriarki lahir dari ketidaksetaraan
biologis, di mana peran reproduksi perempuan ini juga memberikan laki-laki kesempatan untuk mengeksploitasi perempuan. Secara sosial juga dan secara ekonomi. Preston ini menyatakan bahwa ketimpangan gender itu tidak hanya terjadi di tingkat sosial, tetapi juga terjadi pada tingkat biologis, seperti pada peran perempuan dalam melahirkan anak. Nah, hal ini menurutnya ini menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki dan institusi keluarga. Juga salah satu gagasan radikal Preston adalah pandangannya bahwa kemampuan perempuan untuk melahirkan itu adalah sumber utama pada penindasan mereka. Ia beranggapan bahwa selama perempuan terikat pada peran biologis sebagai ibu, mereka tidak akan pernah sepenuhnya bebas. Preston di sini di dalam bukunya itu mengusulkan penggunaan teknologi reproduksi untuk membebaskan perempuan dari peran tradisional. Nah, sebagai ibu, peran tradisional sebagai ibu. Nah, dengan adanya teknologi seperti bayi tabung dan kehamilan buatan, reproduksi dapat menjadi tanggung jawab kolektif, mungkin bukan hanya perempuan. Pandangan ini tidak hanya bersifat revolusioner, tetapi juga mungkin menjadi dasar bagi diskusi tentang bagaimana teknologi reproduksi modern ini seperti surogesi dan fertilisasi in vitro. Nah, Preston mengkritik keras tentang institusi keluarga tradisional, di mana menurutnya itu memperkuat hierarki gender, dan ia melihat bahwa keluarga sebagai miniatur patriarki di mana laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan dan mungkin anak-anak juga dan lain sebagainya. Preston di sini menyerukan untuk menggantikan struktur keluarga dengan komunitas yang lebih egaliter, di mana tanggung jawab mungkin itu membesarkan anak dibagi secara kolektif. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk di mana kita menciptakan masyarakat tanpa penindasan gender. Nah, Preston juga di sini percaya bahwa feminisme itu bukan sekedar gerakan reformasi, tetapi sebuah revolusi. Ia menyerukan perubahan mendasar. Dia menyerukan perubahan mendasar pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk mungkin hubungan dengan gender, struktur sosial, dan budaya. Menurut Preston, feminisme radikal harus berani, di mana membayangkan dunia di mana
perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu tidak lagi mendikte peran sosial. Nah, Friston mengintegrasikan teori Marxis dan feminisme dengan menambahkan suatu analisis tentang peran reproduksi biologis. Hal ini juga membuat pemikirannya berbeda dari feminisme radikal lainnya. Dimana itu gagasannya tentang teknologi reproduksi, ya dimana dia membuka diskusi tentang bagaimana sains itu dapat digunakan dan untuk mendukung kesetaraan gender. Pemikiran Friston ini memperluas pemahaman tentang feminisme dari sekedar kesetaraan hukum menjadi perubahan struktural yang mendalam. Nah, di sini walaupun juga pemikiran Friston ini revolusioner, ia juga mendapat banyak kritik baik juga dari feminis maupun non-feminis. Dimana ini berikut beberapa kritik terhadap gagasan dari Friston. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Friston ini terlalu menekankan peran biologi di dalam penindasan perempuan. Nah, dia mengabaikan faktor-faktor sosial dan budaya. Ide Friston tentang penghapusan keluarga tradisional dan reproduksi buatan itu juga dianggap terlalu utopis dan sulit untuk diterapkan di dalam kenyataannya. Dan pemikiran Friston sering dianggap terlalu berfokus pada pengalaman perempuan kulit putih di dunia barat. Nah, tanpa mempertimbangkan perbedaan ras, perbedaan kelas, dan perbedaan etnis. Meskipun gagasannya itu berasal dari tahun 1970, pemikiran Friston tetap relevan juga didiskusikan di era modern tentang bagaimana debat tentang fertilisasi in vitro dan teknologi reproduksi lainnya. Nah, sering mengacu pada ide-ide Friston. Nah, adapun juga struktur kekuasaan patriarki yang ia soroti masih menjadi fokus utama feminisme modern. Nah, di mana gagasannya itu tentang pembebasan dari peran gender tradisional yang dimana sejalan dengan gerakan queer dan non-biner saat ini. Friston ini adalah salah satu pemikir feminisme radikal yang dimana paling visioner, meskipun beberapa gagasannya itu dianggap kontroversial. Ia telah memberikan dasar yang kuat dimana untuk menganalisis
patriarki dan inspirasi untuk suatu perubahan struktural dengan mungkin memimpikan dunia yang egaliter. Firestone ini mengajarkan bahwa feminisme itu bukan hanya tentang memperbaiki suatu sistem yang ada, tetapi juga tentang menciptakan bagaimana sistem yang baru, yang lebih adil, itu untuk semua, untuk kita semua. Nah, yang perlu kita ketahui juga di sini, para feminisme radikal itu mengkritik berbagai institusi, yaitu seperti pada pernikahan itu dianggap sebagai bentuk penindasan perempuan yang menguntungkan laki-laki. Nah, yang kedua itu keluarga nuklir tradisional, yang dimana feminisme radikal memandang ini untuk memperkuat peran gender yang kaku. Yang ketiga itu media dan budaya yang populer. Di sini sering kali menggambarkan bagaimana perempuan sebagai objek seksual, yang dimana itu memperkuat standar kecantikan yang tidak realistis. Nah, adapun feminisme radikal ini berfokus pada isu-isu spesifik juga, seperti pada kekerasan yang berbasis gender. Nah, ini termasuk pada pelecehan seksual dan kekerasan, baik itu di dalam rumah maupun juga di dalam keluarga. Nah, ini yang berikutnya itu hak atas tubuh, yang dimana termasuk hak untuk aborsi dan kontrasepsi. Nah, yang berikutnya itu perlawanan terhadap pornografi, yang mungkin sering dianggap mengeksploitasi perempuan, dan juga pemisahan antara peran biologis dan peran sosial dengan argumen bahwa peran sosial ini tidak seharusnya didasarkan pada perbedaan biologis. Nah, adapun tindakan dan strategi dari feminisme radikal ini juga mendorong perubahan struktural daripada reformasi kecil. Nah, beberapa strateginya itu meliputi penyadaran akan kolektif, yang dimana membentuk suatu kelompok diskusi untuk saling berbagi pengalaman dan saling memahami bagaimana penindasan dan menyusun suatu strategi perlawanan. Nah, yang kedua itu separatisme. Nah, sebagian feminisme mungkin mendukung pemisahan perempuan dari laki-laki. Nah, dalam aspek tertentu ini sebagai bentuk resistensi terhadap patriarki. Nah, yang berikutnya itu aksi protes, yang dimana demonstrasi, dimana melawan pornografi, prostitusi, dan kebijakan yang mungkin dianggap untuk menindas perempuan. Nah, adapun perbedaan dengan feminisme liberal, berbeda itu dengan feminisme liberal karena feminisme liberal itu lebih berfokus pada kesetaraan melalui reformasi hukum dan kebijakan. Nah, sedangkan feminisme radikal ini dia percaya
bahwa perubahan sistematik adalah gimana satu-satunya cara untuk mengatasi akar dari suatu masalah. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja materi yang bisa saya paparkan dan jelaskan tentang feminisme radikal. Kiranya kita menyimaknya dengan baik. Terima kasih.